Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan dan selamat hari Minggu untuk semua kita yang beribadah pada hari ini. Senang sekali juga kami bisa hadir kembali melalui saluran ini untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan yang akan kita pelajari sesuai dengan yang disediakan melalui Almanak HKBP untuk minggu ke-15 setelah Trinitatis. Minggu ke-15 setelah Trinitatis pada kesempatan kali ini mengambil tema yaitu Hadaulaton Mardongan Sabam Niroha, atau dalam bahasa Indonesia ibadah disertai rasa cukup, untuk Minggu 25 September 2022. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita lebih jauh dengan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih, kami sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan dan kemurahan hati-Mu Tuhan, yang masih terus jaga dan pelihara kami dan ingin memberikan lagi tambahan pengertian atas firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkatilah firman-Mu agar menjadi pelita dan penuntun dalam perjalanan hidup kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini yaitu tertulis atau disediakan di 1 Timotius 6 ayat 6 sampai ayat 9. 1 Timotius pasal 6 ayatnya yang ke-6 hingga ayat yang ke-9, dan nanti juga firman Tuhan ini akan didukung melalui epistel yang sama-sama akan kita baca juga nanti, yaitu dari Mazmur 146 ayat 1 hingga ayat 10. Baik, saya akan bacakan nats khotbah untuk kita pada kesempatan kali ini di 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 9 untuk tema minggu ibadah disertai rasa cukup. Demikian firman Tuhan. Ayat 6, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. 4 ayat firman Tuhan yang sangat luar biasa, sangat keras juga rasanya akan menegur kita pada kesempatan kali ini. Apakah selama ini kita juga sudah menjalankan ibadah kita disertai rasa cukup? Sebetulnya disertai rasa cukup yang bagaimana juga begitu ya. Rasa cukup, dan cukup dari apa? Cukup karena apa? Kalau saya mau berangkat, cukup karena disediakan Tuhan juga. Kalaupun kita dapatkan keuntungan besar tadi seperti disampaikan di akhir ayat 6, ya itu pun lagi-lagi karena disediakan Tuhan. Nah, jadi kali ini di minggu kali ini kita mau belajar lagi tentang Allah Tritunggal di minggu Trinitatis ini, yaitu Allah yang kita kenal dengan Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Nah, ini kalau kita mundur dulu ke kisah Abraham dan Ishak ya, yang akan atau diminta Tuhan untuk mengorbankan anaknya, tapi kemudian Tuhan menguji Abraham dan menyatakan tidak perlu untuk menyembelih anaknya, dan sudah disediakan Tuhan korban sembelihan lain untuk dipersembahkan oleh Abraham kepada Tuhan. Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Inilah Allah yang, atau pribadi Allah yang mau kita kenal melalui minggu Trinitatis kali ini. Dan sekarang kita mau
bicara tentang disediakan. Apa yang sebetulnya kita mau Tuhan sediakan. Dan sebaliknya, apa yang mau kita minta supaya Tuhan sediakan untuk gereja kita. Akhirnya setelah saya belajar lagi dari firman Tuhan hari ini, saya menemukan jawabannya, yaitu kita sepatutnya haruslah meminta jiwa-jiwa kepada Tuhan, dan kiranya Tuhan menyediakan jiwa-jiwa untuk hadir bersama-sama dengan kita di gereja kita. Untuk apa juga jiwa-jiwa ini hadir atau disediakan Tuhan? Untuk berkesehatian dengan kita, seperti orientasi pelayanan HKBP sepanjang tahun 2022 ini, yaitu tahun kesehatian. Ya, kita mau Tuhan sediakan jiwa-jiwa supaya apa? Supaya semakin maju, berkembang dan bertumbuh gereja tempat kita beribadah. Nah, jadi kalau selama ini kita tidak pernah meminta jiwa-jiwa, hari ini Tuhan tegur kita agar kita mau meminta jiwa-jiwa, bukan meminta uang atau meminta persembahan yang banyak kepada Tuhan. Supaya orang-orang yang datang ke gereja kita memberikan sumbangan atau memberikan persembahan yang banyak kepada gereja kita. Peleannya. Tentu kita berharap, tapi bukan itu dulu. Nanti untuk itu. Nah, tapi yang mau Tuhan minta atau lihat hati kita hari ini adalah apakah hati kita hati yang mau meminta jiwa-jiwa kepada Tuhan. Kalau soal uang, materi, ya memang gereja kita membutuhkan itu untuk operasional. Tapi hari ini Tuhan mau bilang, cukuplah seberapa yang dapat uang, materi, atau biaya operasional yang tertutupi untuk gereja kita hari ini, cukuplah dulu itu. Sekarang, apakah dengan yang cukup itu, kita tetap mau mencari jiwa-jiwa? Atau harus menunggu uang, persembahan, atau sumbangan datang lebih banyak lagi ke gereja kita, baru kita mau mencari jiwa-jiwa? Tapi hari ini Tuhan mau bilang, seberapapun persembahan yang didapatkan oleh gereja kita, cukuplah itu. Dan sekarang adalah mari kita meminta kepada Tuhan supaya disediakan jiwa-jiwa yang bisa hadir bersama-sama dengan kita di ibadah gereja kita. Dan inilah yang kita mau kejar dari ibadah kita hari ini. Kita percaya Allah pasti akan selalu mencukupkan kebutuhan pribadi dan gereja kita agar senantiasa menyelenggarakan ibadah dengan baik. Dan ya memang puji Tuhan juga hari ini kita masih diizinkan oleh Tuhan bisa berdiri untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui ibadah kita. Tapi sekarang tantangannya adalah ini bukan hanya tentang kita, tapi tentang jiwa-jiwa di luar sana yang meninggalkan ibadah pada hari ini. Atau juga untuk kita boleh lihat bersama-sama kursi kosong di gereja kita yang sepatutnya itu semua harus terisi. Sayang sekali kalau jiwa-jiwa yang seharusnya mengisi kursi-kursi kosong di gereja kita masih tetap ada di luar gereja kita. Dan mau kapan lagi, mau sampai kapan lagi kita berdiam saja dan melupakan mereka. Tapi sekarang melalui ibadah kita hari ini, kita mau persiapkan diri kita untuk pergi keluar sana menjemput jiwa-jiwa. Sekarang untuk itu, mari benahi lagi, saudara-saudaraku, mari benahi lagi ibadah kita secara pribadi dan juga
gereja kita. Untuk gereja bukan berarti merombak tata ibadah kita. Bukan sekedar itu, bukan itu maksudnya. Tapi bagaimana dari ibadah kita coba benahi perlahan-lahan spirit atau semangat atau motivasi kita datang beribadah ke gereja kita apa. Yang kedua juga ibadah pribadi kita. Ibadah pribadi kita. Bukan hanya ketika kita hadir pada hari Minggu di gereja, tapi bagaimana dengan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Ini juga kita harus benahi. Jadi pesan yang pertama sekarang adalah mari benahi lagi ibadah kita secara pribadi dan juga gereja kita. Apakah kita merasa sudah beribadah dengan disertai rasa cukup atau sebaliknya? Jadi, atau malah bukan hanya merasa cukup, atau malah enggak sama sekali. Kita rasa-rasanya memang sih secara fisik kita beribadah. Secara ritual kita beribadah. Tapi jangan-jangan itu bukan hanya cukup, tapi malah jangan-jangan kita tidak beribadah sama sekali. Wah, ini bahaya sekali untuk kita. Jadi bagaimana hari ini kita mau betul-betul ibadah, ya bukan untuk berlebihan, tapi cukup. Tapi jangan juga sampai kita beribadah hanya begitu saja. Asal beribadah dan sambil lalu saja. Kita mau diingatkan melalui firman Tuhan pada hari ini. Jadi sekali lagi puji Tuhan, kita hari ini mau mengenal Tuhan kita, Tuhan yang pada dasarnya tak ingin membuat kita sulit dan rumit beribadah. Ini satu lagi catatan yang saya boleh dengarkan dari firman Tuhan hari ini. Dalam hal ini soal uang misalnya. Soal uang, tentu gereja kita sangat membutuhkan biaya operasional agar secara keseluruhan ibadah dan tugas-tugas gereja kita bisa berjalan dengan baik. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita menikmatinya atau justru merasa mengalami kerumitan hingga kita harus pusing, bikin dahi kita berkerut. Bagaimana supaya semakin banyak uang atau persembahan datang ke gereja kita. Kita diingatkan tadi di ayat 9 ya. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ini untuk pribadi kita dan juga untuk gereja kita. Jangan sampai kita ingin kaya, semua sepatutnya kita menjadi orang-orang yang kaya. Tapi kaya yang seperti apa dulu? Kalau saya belajar, kita kaya akan pengertian firman Tuhan dulu. Kita kaya akan firman Tuhan, pengertiannya seperti apa. Bukan hanya sekedar kaya akan uang, materi, barang-barang. Tadi diingatkan juga kita tentang makanan dan pakaian. Bukan persoalan kita bisa setiap minggu ganti pakaian, datang ke gereja, ganti mobil, ganti kendaraan, datang ke gereja, atau juga dengan makanan. Bukan itu yang Tuhan perhatikan dari ibadah kita. Tapi hari ini kita mau diingatkan agar sekalipun kita membutuhkan uang untuk pribadi kita, ya namanya berangkat ke gereja, memberikan persembahan, iya betul kita punya atau butuh uang. Dan sebaliknya gereja kita juga membutuhkan uang dari kita untuk menutupi biaya operasional dan pelayanan gereja kita. Tapi yang mau dikatakan juga dari firman Tuhan ini adalah
apakah kita menikmatinya atau justru mengalami kerumitan, putar otak untuk itu. Artinya, apalah arti segala materi dan uang yang kita kejar demi memenuhi rasa cukup, bahkan masih memikirkan bagaimana agar berkelebihan atau berkelimpahan dari peribadahan kita, hingga kita itu tidak sempat, bahkan yang paling parah adalah lupa membaca Alkitab setiap hari. Nah, jadi alih-alih membaca Alkitab, kita malah berkutat dengan misalnya proposal ini dan proposal itu. Ini yang mau kita serahkan kepada para kandidat donatur atau para penyumbang ke gereja kita. Mana nih yang ada dalam pikiran kita? Firman Tuhan atau bagaimana caranya agar mendapatkan uang untuk gereja kita? Dan inilah yang kita mau baca juga dari epistel kita pada hari ini di Mazmur 146 ayat 1 dan 2. Coba kita perhatikan epistel kita, Mazmur 146 ayat 1 dan 2 dengan perikop hanya Allah satu-satunya penolong. Nanti kita akan baca sampai ayat 10, saudara-saudara. Ayat 1, haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah ketika kita dalam ibadah kita, dalam pelayanan kita, mana yang lebih banyak kita pikirkan? Apakah supaya gereja kita atau supaya pribadi kita berkelimpahan dengan uang, materi, kekayaan, atau sebaliknya kita mau berkelimpahan dengan firman Tuhan dan pengertian-pengertiannya? Semestinya yang mau kita kedepankan saat ini adalah seperti pesan di Mazmur 146 ayat 1 dan 2 tadi, kita hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Hari ini kita dan gereja kita masih ada. Apakah kita baca firman Tuhan hari ini? Besok Senin kita hidup. Nah, sekarang apakah kita dan orang-orang di gereja kita juga baca firman Tuhan? Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu juga kita hidup. Selama kita hidup itu, selama seminggu ke depan ini, apakah kita dan teman-teman gereja kita, para pelayan atau parhalado di gereja kita, baca Alkitab, baca firman Tuhan setiap hari? Kalau tidak, berarti kita nggak bisa mengklaim, tidak usah mengklaim ayat 1 dan ayat 2 ini, atau bahkan perikopnya lagi. Kita tidak usah mengklaim bahwa kita punya Allah satu-satunya penolong yang akan menolong gereja kita, menolong pribadi kita bertumbuh, berkembang, dan maju untuk sekitar kita. Tapi hari ini kita mau kembali ditegur oleh firman Tuhan kalau selama ini belum juga kita baca Alkitab setiap hari, baca firman Tuhan, karena dikatakan selama aku hidup. Ya, seminggu ini kita akan hidup lagi, saudara-saudara. Tapi kalau kita hidup tanpa firman Tuhan sebagai aplikasi dari kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, bermazmur bagi Tuhan, ini dikatakan selagi aku ada. Karena memang kita juga hanya hidup sementara saja di dunia ini. Nanti kita nggak ada lagi. Maka tepat juga tadi kalau kita mundur lagi ke 1 Timotius 6 tadi, dikatakan di salah satu ayatnya tadi, di ayat 7, katanya begini,
Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Sekarang kita mau tetap membawa sesuatu ketika kita keluar nanti dari dunia ini, meninggalkan dunia ini. Apa itu? Hanya satu saja, firman Tuhan. Karena apa? Kekayaan kita, uang kita, baju kita, makanan, kesukaan kita setiap hari, itu akan kita tinggalkan. Apakah kita akan dengan sehampa itu juga meninggalkan dunia ini kelak? Oh tidak. Tapi kita harus tetap ada yang kita bawa keluar atau meninggalkan dunia ini. Apa itu? Firman Tuhan yang selagi kita ada, selagi kita hidup, selalu kita baca. Jadi sekarang pesannya tidak putus-putusnya saya sampaikan, kita harus baca Alkitab setiap hari. Kita harus, jangan sampai pernah terlewatkan. Kita jangan malah berkutat dengan proposal, memikirkan proposal atau calon-calon donatur untuk kita berharap membantu pembangunan gereja kita. Kita perhatikan lagi di epistel kita di Mazmur 146 di ayat 3 dan 4. Dikatakan begini, janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Ditegaskan lagi, apabila nyawanya melayang, di ayat 4, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Wah, ini firman Tuhan yang sangat luar biasa juga menegur kita. Sekali lagi, kalau kita jangan dulu menilai orang yang menyumbang gereja kita, karena kita juga tentu berharap bisa menyumbang atau memberikan kontribusi, memberikan persembahan kepada gereja kita. Hari ini juga kita mau diingatkan supaya ketika kita memberikan persembahan pun jangan ada maksud-maksud yang keluar dari maksud atau yang diinginkan Tuhan, maksud dari hati kita, yaitu apa? Yaitu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jangan sampai nama kita tercantum di daftar orang-orang yang menyumbang untuk gereja kita, ternyata maksud kita adalah untuk memuliakan nama kita, supaya orang memuji-muji nama kita. Kita ditegur lagi dari firman Tuhan hari ini. Jadi sebaliknya juga ketika kita, bukan berarti kita tidak perlu, tidak usah menyebarkan proposal pembangunan gereja kita kepada orang-orang kemana-mana, tapi ingat dulu, atau saya mau bilang, bikin komitmen dengan mereka bahwa setelah ini jangan lupa baca Alkitab setiap hari. Jadi ada syarat dan ketentuan yang harus berlaku. Kalau penyumbang ini tidak mau baca Alkitab setiap hari, berani nggak kita? Oh kalau gitu ntar dulu deh, jangan dulu deh gitu misalnya ya. Kalau kita mau ekstrim, radikal begitu ya. Karena kita jangan sampai hanya menerima sumbangan dari para donatur atau persembahan, apalagi besar-besar, tapi kita kemudian lupa mengingatkan mereka untuk membaca Alkitab setiap hari. Sama aja bohong kalau kita tidak seperti itu. Jadi itu yang diingatkan kepada kita, supaya kita hari ini ditegur dengan sangat keras oleh firman Tuhan. Dan kalau kita ditegur, ya kita mesti bertobat. Seperti
tema pelayanan HKBP sepanjang bulan September ini. Tema pelayanan HKBP sepanjang bulan ini adalah terimalah Allah dengan pertobatan. Jadi satu hal yang mau kita bertobat hari ini adalah apakah kita mau meminta jiwa-jiwa, mengejar jiwa-jiwa untuk Tuhan. Bukan sebaliknya lagi, mengejar uang, mengejar supaya perbendaharaan gereja kita berkelebihan atau bahkan berkelimpahan. Tentu iya itu, tapi bukan itu dulu. Tapi jiwa-jiwa yang paling penting. Untuk itu, sebagai wujud pertobatan kita hari ini setelah kita ditegur oleh firman Tuhan, sekarang mari kita hanya andalkan pertolongan Tuhan saja mulai hari ini. Seperti kita baca di epistel kita di Mazmur 146 ayat 5, dikatakan seperti ini, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Sekarang kita sudah lupakan kerumitan atau upaya strategi untuk mengegolkan proposal-proposal pembangunan gereja kita. Tapi sekarang bagaimana kita lebih dulu mengajak orang-orang di gereja kita supaya yang pertama membaca Alkitab setiap hari, dan yang paling penting juga adalah berdoa syafaat setiap hari. Itulah kalau kita mau betul-betul menjadikan bahwa mengklaim mempunyai Allah sebagai penolong, yang harapan kita hanya pada Tuhan Allahnya. Baca Alkitab dan berdoa syafaat setiap hari. Dilanjutkan lagi di ayat 6, kita harus yakinkan bahwa tangan Tuhan yang telah menjadikan segala hal akan dengan tangan yang sama juga mencukupkan kehidupan pribadi dan gereja kita, hingga kita tunggu saja nanti akan dibuat terheran-heran dari yang selama ini bersusah-susah untuk beroleh kebutuhan biaya operasional gereja kita, dan nanti kita akan lihat bagaimana tangan Tuhan akan terus menyediakan tidak habis-habisnya untuk kita, dan kita akan terheran-heran bagaimana mungkin dari yang sebelumnya tidak terpikirkan ternyata bisa diwujudkan oleh Tuhan. Dalam Mazmur 146 ayat 6 dikatakan, Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Artinya akan selama-lamanya juga, akan seterusnya juga Tuhan sediakan. Jehovah Jireh, apa yang dibutuhkan oleh gereja kita, asal hari ini kita mau minta jiwa-jiwa, mengejar jiwa-jiwa untuk mengisi gereja kita dan menerima Allah dengan pertobatan. Untuk itu, mari kita cukupkan rohani kita lebih dulu. Mari kita cukupkan rohani kita dulu, yang mungkin tanpa kita sadar sudah lama mengalami kelaparan, seperti di Mazmur 146 ayat 7 tadi yang kita baca, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Sekarang bukan hanya orang-orang mungkin yang lapar rohani, kita sendiri pun yang setiap hari Minggu datang beribadah juga mengalami kelaparan. Karena apa? Senin sampai Sabtu kita nggak pernah memberikan rohani kita makan, roh kita makan. Hanya fisik kita ini saja.
Dan sementara itu makanan rohani kita sudah tersedia. Semuanya ada di tangan kita. Alkitab yang ada di tangan kita. Alkitab yang ada di meja atau di tempat penyimpanan di rumah kita. Tinggal diambil saja, tinggal dimakan saja. Kemudian yang diingatkan juga kepada kita, supaya jangan mau lagi dikurung oleh pikiran yang rumit demi mencukupkan bahkan membuat perbendaharaan gereja kita berkelimpahan. Seperti di ayat 7 tadi ya. Menegakkan keadilan untuk orang yang diperas, memberi roti kepada orang-orang yang lapar, membebaskan orang-orang yang terkurung. Selama ini kita terkurung dengan pikiran kita, terkurung dengan strategi kita, dengan upaya kita. Kesana kemari kita mencoba mencari para bangsawan, mencari orang-orang kaya, mencari para donatur. Sekarang tidak. Sekarang yang Tuhan mau dari kita adalah kita cari Tuhan dulu. Kita juga buka mata kita lebar-lebar. Untuk apa? Kita pakai untuk baca Alkitab setiap hari. Itu seperti di ayat 8, Mazmur 146 epistel kita, Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Jangan-jangan kitalah orang-orang buta ini saat ini. Orang-orang buta rohani. Dan kita mau diajak supaya yang berubah dari kita hari ini adalah kita mau selain dicukupkan dengan makanan rohani kita juga perlu buka mata kita lebar-lebar untuk baca Alkitab setiap hari. Kita harus katakan amin untuk ini. Dan setelahnya, mari kita tunggu tangan Tuhan menyediakan kuasa. Menyediakan kuasa untuk kita seperti ayat bulanan Almanak HKBP September 2022. Kita punya ayat bulanan di Yohanes 1 ayat 12. Kita baca sejenak di Yohanes 12 ya. Yohanes 12 Yohanes 1 ayat 12. Saya mau bacakan untuk kita bagaimana Tuhan mau memberikan kuasa kepada kita. Dalam hal ini juga kuasa untuk memenangkan jiwa-jiwa. Ayat 12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dalam hal ini pun, ketika Tuhan menyediakan kuasa untuk kita, juga kita bisa tunggu nanti segala hal yang kita butuhkan akan dicukupkan Tuhan. Untuk apa? Untuk menegakkan atau mendirikan gereja kita. Ini bagi Anda, bagi kita yang belum memiliki bangunan gereja misalnya, percaya Tuhan pasti tegakkan, dirikan, menolong kita mendirikan, menegakkan gereja kita. Seperti kata Tuhan tadi di epistel kita lagi-lagi di Mazmur 146 ayat 8. Katanya begini, bagian B ya, Tuhan menegakkan orang-orang yang tertunduk, Tuhan mengasihi orang-orang benar. Jadi Tuhan juga akan dengan kasih-Nya yang luar biasa akan menolong kita untuk menegakkan kita, pribadi kita, gereja kita, agar setelah kita punya kerinduan merindukan jiwa-jiwa tadi, inilah yang Tuhan mau sediakan untuk kita. Dia sediakan kuasa, Dia sediakan juga apa yang kita butuhkan untuk menegakkan dan mendirikan gereja kita. Dan akhirnya Tuhan pun akan mampukan kita juga untuk apa? Untuk keluar dari
gerbang gereja kita, melawat anak-anak yatim dan janda serta orang-orang yang masih asing dengan Allah Tritunggal. Mazmur 146 ayat 9 sampai ayat 10. Wow, ini luar biasa sekali. Firman Tuhan kita hari ini, Mazmur 146 ayat 9 hingga ayat 10, firman Tuhan berkata demikian, Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya, Allahmu ya Sion turun-temurun. Haleluya. Jadi hari ini Tuhan mau utus kita, Tuhan mau arahkan kita, perintahkan kepada kita, untuk kita dan juga mampukan kita untuk keluar dari gerbang gereja kita melawat mereka. Sehingga akhirnya juga mereka mengenal siapa Allah yang memampukan kita untuk melakukan semua itu. Karena ini memang bukan perkara yang mudah. Tapi kita dimampukan Tuhan, dan mereka juga mengenal siapa Tuhan yang memampukan kita itu. Menjangkau jiwa-jiwa tadi. Mengenal Allah Tritunggal, Allah Bapa, Yesus Kristus anaknya, dan juga Roh Kudus. Dan kalau kita belajar tentang Timoteus, kita boleh ingat juga atau mundur lagi bagaimana visi dan misi yang ditanamkan oleh Paulus kepada Timoteus. Kita boleh baca di 1 Timoteus 1 ayat 16b, bagaimana Timoteus ingin agar, atau Paulus ingin lebih banyak lagi orang-orang yang mengenal dan percaya kepada Allah yang diberitakan oleh Paulus. Visi ini juga yang diberikan kepada Timoteus. Kita mau baca di 1 Timoteus 1 ayat 16b. Nah, ini juga firman Tuhan yang luar biasa. Kalau kita baca di 1 Timoteus 1 ayat 16b, katanya begini, dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Luar biasa. Nah, ini saya harus baca sekali lagi. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Artinya, di luar sana, di luar gereja kita, dan kita sudah tahu fakta ini, bahwa masih ada orang-orang yang belum percaya kepadanya. Yang tentunya kita berharap kemudian akan percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Karena kita tahu tadi juga, kita juga sudah diingatkan di 1 Timoteus 6 bahwa kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Kita diingatkan tentang keberadaan kita hari ini, dan kita juga sudah diingatkan oleh Tuhan hari ini tentang keberadaan kita nanti. Apakah besok, lusa, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, ketika kita Tuhan putuskan selesai dan meninggalkan dunia ini. Demikian juga mereka yang ada di luar sana, di luar gereja kita, mereka juga harus mengenal dan kemudian percaya kepada Allah Tritunggal, karena ini urusannya tentang hidup yang kekal. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kalaupun ada yang harus kita rasa cukup dari ibadah kita, seberapapun yang ada pada kita saat ini, mari kita senantiasa mengucap syukur seperti pesan firman Tuhan hari ini. Kita jangan lagi mau
peralat atau membuat rumit perjalanan atau pelayanan gereja kita, memikirkan keuntungan dari pelayanan kita, memikirkan bagaimana makanan dan pakaian. Itu tetap kita pikirkan, tapi mari kita pikirkan yang lebih utama dari hal-hal itu. Apa itu? Yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita bawa ketika kita meninggalkan dunia ini. Kita jangan terjatuh lagi dengan cara kita selama ini, cara kita ibadah pribadi dan juga gereja kita selama ini. Mari kita sama-sama benahi, dan akhirnya jiwa-jiwa yang akan bersama-sama dengan kita di gereja kita semakin banyak lagi, sehingga gereja kita bisa maju, bertumbuh, dan berkembang. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kita mengerti hari ini dengan topik kita, ibadah disertai rasa cukup. Sekali lagi saya mau katakan, cukup itu siapa yang sediakan? Tuhan yang sediakan. Berkelimpahan jugakah? Iya. Keuntungan iya jugakah? Iya. Semua Tuhan sediakan. Tapi kalau ada yang Tuhan sediakan hari ini bagi kita, marilah kita minta supaya Tuhan sediakan jiwa-jiwa. Sediakan jiwa-jiwa yang mau menerima Allah dengan pertobatan, dan kepada mereka juga diberi kuasa untuk menemukan orang-orang yang kemudian percaya kepada Allah hingga beroleh hidup yang kekal. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih bila firman-Mu Tuhan sudah kami coba mengerti, dan kami sudah boleh coba menangkap pesan yang ingin Tuhan bagikan kepada kami melalui firman-Mu hari ini. Ya Tuhan, hari ini biarlah sungguh Tuhan boleh sediakan jiwa-jiwa bagi kami, supaya mereka juga bersama-sama dengan kami memuji dan memuliakan nama-Mu bersama-sama dengan kami di ibadah di gereja kami. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut jiwa-jiwa itu, jiwa-jiwa yang Kau kirimkan untuk kami Tuhan, bagi kami untuk berkesehatian, memajukan, menumbuhkan, dan memajukan kerajaan-Mu Tuhan di dunia ini. Terima kasih Bapa, kami berdoa hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.